Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semua. Pagi hari ini wakil RI akan mengadakan aksi demonstrasi damai dengan masa sekitar 200 orang untuk merefleksi pemerintah penegak hukum termasuk Kejati yang menggunakan kasus selama ini belum diselesaikan, dan termasuk pihak kepolisian Kapolda refleksi pihak anggota dengan cedera kepolisian yang baru ini bukan hanya sekedar datang saja di Sulawesi Barat rekreasi, datang saja melihat kasus yang masih ada di berkas-berkas meja-meja Kejati Sulawesi Barat. Masyarakat Sulawesi Barat, teman-teman masih siap berjuang. Mari kita berjuang. Kami ribut, jadi tolong Pak dibuka. Saya minta dibuka pintunya Pak, untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan penegakan hukum. Harap Kejati yang baru saja dilantik baru-baru ini datang di Sulawesi Barat bukan hanya pada persoalan memelihat Sulawesi Barat, bukan hanya persoalan datang rekreasi di Sulawesi Barat, tetapi dia harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih mandek, yang masih ada di meja-meja para kejaksaan. Untuk itu kami masyarakat Sulawesi Barat memohon dan meminta untuk Kejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Kejati baru kita, Bapak Muhammad Naim, yang telah dilantik di Jakarta oleh Kejaksaan Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Maksud dan tujuan itu, beliau melihat bahwa Sulawesi Barat dibutuhkan suatu kejaksaan yang tangguh, yang lebih canggih lagi untuk membongkar dan segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang mengambil uang rakyat, menyengsarakan rakyat. Kinerja kejaksaan dan dapat memberikan kepercayaan kepada kinerja Kejati, dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Bapak Kejati yang kami hormati, maksud dan tujuan kami datang ke sini tidak lain dan tak bukan adalah memberikan spirit dorongan kepada Pak Kejati, memberikan semangat besar kepada Pak Kejati bahwa Bapak Kejati tidak sendiri. Kami masyarakat mendukung program Kejaksaan Agung untuk segera memberantas kasus korupsi yang menyengsarakan masyarakat, yang mengambil uang-uang rakyat. Para kontraktor-kontraktor, para SKPD, pemerintah yang pura-pura membuat program pembangunan rakyat, tapi dilakukan hanya untuk mengambil uang rakyat. Pekerjaan tidak selesai, banyak pekerjaan yang putus kontrak, banyak pekerjaan yang mutunya rusak. Itu semuanya adalah bentuk korupsi karena tidak mempunyai tidak mempunyai rasa kemanfaatan kepada masyarakat. Untuk itu, dengan ini kami bacakan kasus-kasus yang sudah diproses oleh Kejaksaan Tinggi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, ditinggalkan oleh pejabat lama. Mudah-mudahan pejabat yang baru ini betul-betul bekerja menyelesaikan kasus-kasus ini sebelum beliau dipindahkan lagi. Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu dana alokasi DAK pada SMA, SMK, dan SLB tahun 2020, yang mana sudah ada ditetapkan sebagai tersangka, dan juga sudah ada yang memulihkan uang dengan penilaian dikembalikan karena katanya tidak ada niat. Uang kalau sudah dimasukkan di kantong, Pak, uang kalau sudah dibelanjakan berarti sudah punya niat.
Jadi itu alasan yang tidak tepat. Kemudian ketiga, pelaksanaan dana alokasi khusus tahun 2021 di bidang SMK, SMA yang belum selesai pekerjaannya tetapi langsung dibayar 100%. Itu juga korupsi yang dilakukan oleh para kontraktor bersama dengan pejabat-pejabat dinas pendidikan. Menjadi kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan rehab bangunan dan rehab sekolah SMA, contohnya di SMA Kaluku. Kami kasih contoh kepada kejaksaan, sampelnya. Modusnya seperti itu, Pak. Kelima, kasus dugaan korupsi pada pengadaan lahan, balai ikan, sentra, dan lahan akuarium karantina ikan tahun 2017. Itu sudah dalam, bukan lagi penyelidikan, tapi sudah dalam kasus penyidikan. Sulawesi Barat, tolong dihentikan Pak Kajati. Tolong semangatnya teman-teman. Apakah kalian masih siap berjuang untuk masyarakat Sulawesi Barat? Terima kasih. Itu korupsi berjalan. Ketujuh, kasus dugaan korupsi pembelian alat berat berupa ekskavator, loader, bulldozer di Dinas PUPR lagi, itu juga belum diselesaikan. Itu sangat besar anggarannya, saudara-saudara sekalian, dan hanya dinikmati oleh pengusaha-pengusaha, kontraktor, dan dinas. Kedelapan, pemotongan uang jalan TPP pada ASN di lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang diduga dilakukan oleh kepala dinas. Saudara-saudara, sampai hatinya dinas-dinas ini memotong hak-hak stafnya, karyawannya, PTT-nya, ya. Itu terkhusus pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh staf daripada Dinas PUPR Sulawesi Barat. Tolong dilanjutkan itu Pak Kajati. Kesembilan, kasus korupsi besar yang diduga terjadi di Dinas PU, mengerjakan beberapa infrastruktur jalan menggunakan dana pinjaman, yaitu dana PEN. Saudara-saudara, dana PEN ini adalah dana pemulihan ekonomi untuk masyarakat Sulbar, tapi dilarikan menjadi pembangunan jalan struktur yang kita tahu sekarang ini banyak yang putus kontrak dan banyak yang tidak selesai, dan kemudian mutunya sangat jelek. Pak Kajati, dana PEN 300 miliar ini, ya, itu mutunya sangat jelek, dan itu yang harus dibayar oleh masyarakat selama 8 tahun. 8 tahun kita bayar ini, saudara-saudara, menggunakan uang rakyat. Ini hanya dinikmati oleh kontraktor-kontraktor, ya. Ada kontraktor yang memenangkan pekerjaan ini sampai 3-4 proyek ini, di mana pada saat dana anggaran PEN ini diajukan, sudah banyak yang diduga sudah banyak yang membayar duluan supaya dimenangkan dalam tender pemenang pekerjaan proyek ini. Sehingga kemudian kita lihat mutu pekerjaan, banyak pekerjaan yang rusak, tidak sesuai dengan RAB. Mana lagi kita lihat banyak pekerjaan yang tidak dapat dilanjutkan. Nah, tetapi masyarakat harus menanggung biaya pengembalian dana pinjaman itu kepada pemerintah pusat. Oke, sip. Harapan dari Kejaksaan Agung, 2, kita masyarakat menyampaikan hasil korupsi ini juga, ya, supaya betul-betul ditindaklanjuti, dan kita minta komentar daripada Kejati yang mewakili. Hidup lagi! Hidup lagi! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kepada Pak Kejati baru, Pak Muhammad Naim, Pak, ya. Ya. Ya, titik aksi Oke. kantor gubernur, ya. Kantor Aksi gubernur. gubernur.